Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai studi kasus di lapangan mengenai suatu perusahaan ataupun organisasi, yang mana di sini kami mengambil organisasi Himagreto yang berkaitan dengan topik perkuliahan yaitu struktur dan desain Himagreto. Ini merupakan anggota-anggota kelompok kami. Yang akan kami bahas adalah pertama kami akan membahas mengenai Himagreto, kedua bagian struktur Himagreto, jenis-jenis organisasi, desain organisasi, dan proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Alvan. Baik, yang pertama adalah Himagreto. Himagreto merupakan himpunan mahasiswa agrometeorologi atau biasa disingkat Himagreto. Adalah suatu himpunan profesi bagi mahasiswa geofisika dan meteorologi Institut Pertanian Bogor. Himpunan ini menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa yang tertarik dengan kajian dan pengembangan ilmu meteorologi. Selain itu, himpunan ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa GFM untuk lebih mengetahui dan mengasah bidang ilmu yang ditekuni serta menjalin kedekatan kepada seluruh sivitas Departemen GFM, mulai dari dosen, staf, alumni, dan mahasiswa lainnya. Himagreto sendiri merupakan salah satu organisasi yang sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Max Weber, karena Himagreto memiliki kerangka hubungan yang sudah terstruktur dan memiliki tanggung jawab serta kewenangan dan pembagian kerja berupa bertujuan dalam mengeksekusi fungsi tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Echa. Baiklah, selanjutnya di sini tergambarkan bagian struktur organisasi Himagreto yang dipimpin oleh ketua himpunan, lalu dibina oleh ketua departemen, diawasi oleh badan pengawas. Di bawah ketua himpunan terdapat wakil ketua himpunan, lalu ada sekretaris umum, bendahara umum, lalu dibagi lagi menjadi 6 divisi, yakni divisi internal, divisi eksternal, divisi keilmuan dan keprofesian, divisi sosial dan lingkungan, divisi media dan branding, divisi bisnis dan kemitraan. Di tiap-tiap divisi memiliki stafnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya Himagreto termasuk ke dalam organisasi sekunder yang dimana merupakan organisasi yang membuat hubungan bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Di sini terlihat hubungan yang bersifat formal dan impersonal dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, melainkan hanya fokus pada pembagian hasil kerjasama dan saling menghormati atas persetujuan antara staf dan ketua himpunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi secara umum, di mana bahasanya adalah Himagreto sendiri. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya, itu ada dua, yakni formal dan informal. Dan Himagreto sendiri merupakan organisasi formal karena organisasi ini dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, yakni pengembangan kualitas mahasiswa GFM IPB. Lalu yang kedua, berdasarkan ukuran ada 3, kecil, besar, dan sedang. Himagreto sendiri merupakan organisasi kecil karena organisasi ini memiliki anggota yang tidak banyak. Dan dalam jangka periode 1 tahun ada perubahan keanggotaan serta struktur organisasinya simpel. Lalu berdasarkan bagiannya ada 3 juga, yakni segitiga vertikal, horizontal, dan lingkaran. Himagreto sendiri memiliki struktur badan segitiga
vertikal, mulai dari ketua departemen, lalu ketua himpunan yang berada di atas, hingga staf divisi mengisi bagian paling bawah. Lalu berdasarkan kaitannya dengan pemerintah ada dua, yakni resmi dan tidak resmi. Himagreto sendiri merupakan organisasi resmi karena dibentuk karena adanya hubungan dengan pemerintah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah lembaga legislatif kampus. Karena IPB sendiri merupakan kampus berbadan hukum, yakni BMKN diperumpamakan sebagai pemerintah dalam hal ini, dan Himagreto dibentuk karena ada hubungannya dengan BMKN, baik dalam segi surat menyurat, kegiatan, anggaran, maupun lainnya. Yang terakhir berdasarkan tujuannya, ada dua, yakni masyarakat dan bisnis. Kalau Himagreto sendiri bisa berorientasi pada masyarakat karena salah satu prokernya ada yang turun langsung ke masyarakat untuk pengabdian, dan bisa juga berorientasi ke bisnis karena ada salah satu divisi yang bergerak dalam pengembangan bisnis untuk keperluan pendanaan apabila terjadi defisit keuangan di organisasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi. Di sini ada jenis desain organisasi yang mana Himagreto itu termasuk ke desain tradisional dengan struktur divisional, di mana Himagreto tersusun atas unit-unit terpisah atau divisi dengan otonomi di bawah koordinasi dan kendali atasan. Kendali atasan ini adalah kendali oleh ketua himpunan hingga ketua divisi atas setiap staf divisinya. Bentuk desain organisasi, Himagreto sendiri adalah bentuk desain sebagian besar mekanistik, di mana formalisasi dan sentralisasi berada pada tingkat moderat, yaitu tingkat di mana mampu berpandang dan berperilaku sesuai konteksnya. Adanya pelatihan-pelatihan yang formal dan wajib, cakupan kontrol yang bisa melalui ketua divisi dan melalui BPH himpunan, serta terjadi juga komunikasi tertulis dan maupun verbal. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Yang pertama ada desentralisasi Himagreto. Pengaturan kewenangan Himagreto adalah desentralisasi, yaitu di mana pengambilan keputusan diambil oleh ketua divisi setiap divisi, dan ketua divisi diberikan kekuasaan untuk mengatur divisinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua ada formalisasi Himagreto. Himagreto termasuk dalam formalisasi tinggi sebab terdapat aturan-aturan yang menjadi acuan dan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, setiap individu diberikan keleluasaan dalam melaksanakannya. Selanjutnya ada rantai komando Himagreto. Dalam Himagreto, alur pelaporan dimulai dari staf divisi melapor kepada ketua divisi masing-masing, lalu dilanjutkan melapor kepada BPH. Kemudian dari BPH akan melapor ke Badan Pengawas, yaitu BP. Selanjutnya ada spesialisasi kerja Himagreto. Pekerjaan dibagi menjadi beberapa divisi yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Dan dalam satu divisi tersebut memiliki spesialisasi yang sama. Walaupun dalam satu spesialisasi yang sama, tetapi setiap tahap pekerjaannya dikerjakan oleh individu yang berbeda. Selanjutnya ada rentang kendali Himagreto. Rentang kendali dalam Himagreto yaitu semua staf per divisi yang dikendalikan oleh Kadif. Jumlah staf dan Kadif dikendalikan oleh ketua himpunan, sehingga semakin tinggi posisi semakin lebar juga rentang kendalinya. Selanjutnya ada departementalisasi Himagreto. Departementalisasi Himagreto adalah pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kinerja fungsi, di mana setiap divisi yang berfokus pada fungsi dan keterampilan masing-masing di bidangnya. Sekian, saya kembalikan kepada Fadila.
Baiklah, sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.